selamat pagi Sobat Meraset. Ini kita present report kami mengenai apa dari hasil laporan keuangan Astra untuk tahun 2024 ini. Next. Ya, Astra membukukan pendapatan bersih di kuartal keempat sebesar 84 triliun, ini turun 22%, Q-on-Q-nya naik 11,8% secara year. Sementara pendapatan full year 2024 tumbuh 4,5% year-on-year-nya, jadi 339,9 triliun. Ini kita lihat didorong oleh seperti dari otomotif, finance, HMCE, dan juga financial service. Laba kotor, kalau kita lihat dari laba kotor tercatat 18,9 triliun, ini cenderung flat, dan kalau kita lihat secara laba operasi turun 4,5% Q-on-Q-nya. Ini dilihat karena naikkan beban operasional atau OPEX dan beban J-nya naik sekitar 13,5% secara Q-on-Q yang meningkat 20,5%. Sebetulnya overall Astra berhasil melampaui estimasi dengan laba bersih full year 2024 di 34,1 triliun, lebih baik daripada ekspektasi kita, meskipun laba bersihnya ada mengalami penurunan di kuartal keempat sekitar 18% secara Q-on-Q menjadi 8,2 triliun. Next. Kalau kita lihat di penjualan whole turun sekitar 6,4% year-on-year-nya menjadi 79 unit. Sementara untuk retail sales ada penurunan 8,4% menjadi 82.000 unit. Dengan total penjualan wholesale, kalau kita hitung secara 2024, keseluruhannya mencapai 865.000. Ini ada penurunan 13,9%. Ini sebetulnya melebihi target revisi target revisi Gaikindo dan juga kami di 850.000 unit. Astra mempertahankan dominasi pasar mereka, pangsa pasar dengan 53% di Desember, dan kalau kita hitung secara keseluruhan di 2024, mereka tetap maintain di 56%. Ini didorong oleh Toyota dan juga penjualan Lexus. Ini total ada 291 unit, diikuti oleh Daihatsu yang penjualan di 163.000 unit. Sementara kalau kita hitung total, penjualan dari Astra ini mencapai 482.094 unit. Ini kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu, sebetulnya ada penurunan sekitar 13,8%. Kalau kita lihat ke segmen LCGC atau low cost green car, kita ini mengalami penurunan dengan pangsa pasar Astranya tetap di 74%, biarpun kalau kita lihat di total penjualannya ada penurunan dari 151.000 di 2023 menjadi cuma 131.000. Kalau kita lihat secara keseluruhan, pasar LCGC nasional juga melemah dari 204.000 unit menjadi 126.000 unit. Next. Sekarang kita kalau bahas untuk EV, kita ada dua itu dari domestik dan juga global. Kalau kita bahas dari domestik, pertama kita melihat dari penjualan BEV mencapai 4.500 di Desember. Ini peningkatan 40,8% secara year-on-year-nya dan 43 dan peningkatan secara ketahunannya 153%. Ini mencapai 43.188 unit. Ini kita lihat ada peningkatan yang cukup tinggi oleh minat konsumen yang tetap dekat ya untuk mobil kendaraan EV ini. Kita lihat pemain terbesarnya yaitu adalah BYD sekarang dengan peluncuran model-model mereka yang baru seperti M6 dan juga Seal. Kalau kita ngelihat ke hybrid, sebetulnya hybrid ini juga ada perkembangan. Total 2024 penjualannya mencapai 59.000 dan ini didorong oleh permintaan yang stabil untuk kendaraan HEV, terutama dari brand Astra. Kita lihat top sellernya adalah di Kijang Innova Zenix yang tetap menjadi terlaris di tahun 2024. Penjualannya di 26.470 ribu unit. Ini pangsa pasarnya sekitar 47%. Nah, ya kalau kita ngeliat sekarang ke global penjualan global EV ini naik 25% year-on-year-nya menjadi 17,1 juta unit. Ini angka yang lebih tinggi lagi dan mencapai rekor. Jadi bilang kalau untuk Desember pun juga mereka mencatat 1,9 juta unit, ini peningkatan 5% secara month-on-month-nya. Kalau kita lihat di penjualan EV di secara global ini peningkatannya masif ya, dan setiap tahunnya ada peningkatan. Kalau kita lihat ke HEV-nya atau hybrid-nya, ini juga ada pertumbuhan yang malah lebih tinggi daripada pertumbuhannya BEV. Ini peningkatannya 53%, di mana BEV cuma 14%.
Dan yang menarik adalah dari pasar plug-in EV atau PHEV ya. Ini pangsa pasar mereka terus meningkat menjadi 37% dan sekarang pada akhir 2024 ini sudah melampaui pertumbuhannya dari HEV. Next. Ini kita ada update sedikit dari IMS. IMS ini dari data yang kita dapat dari outlet, IMS ini mencatat total transaksi sebesar 8 triliun, peningkatan 19% year on year-nya selama pameran berlangsung pada 13 Februari sampai 23 Februari dengan penjualan total 2.322 SPK unit. Dan ini angka masih bertambah ya, sebetulnya kita belum menemukan finalnya angkanya berapa, tapi kisarannya adalah di sekitar 22 ribuan. Untuk IMS ini cukup menarik karena tahun ini mereka mendapatkan pengunjung sekitar 579 unit, ini peningkatan 3% dibandingkan tahun lalu. Dan sebetulnya kalau kita melihat IMS ini tuh diharapkan dapat membantu mendorong angka wholesale kendaraan roda 4 di 2025 ini. Seiring dengan pertumbuhan dan potensi penjualan yang sebetulnya masih ada pertumbuhan. Next. Kita ada sedikit update untuk dari HMC segmen mereka, yaitu salah satu kontributor utama dari pendapatan bersihnya Astra. Kalau kita lihat dari penjualan alat berat Komatsu mereka sebetulnya mengalami penurunan 16% secara year on year menjadi 4.420 unit. Kalau kita lihat ini sebetulnya karena ada pelemahan permintaan dari sektor tambang, konstruksi, dan perhutanan juga. Sementara, tapi kalau pangsa pasarnya kita lihat masih tetap terjaga di 26%. Untuk pendapatan cadangan dan layanan lainnya, ini ada peningkatan 1% menjadi 11,7 triliun. Ini juga kita lihat kalau dari segmen-segmen lainnya, seperti dari Pama Persada Nusantara atau coal mining mereka dari Pama, ini mencatatkan produksi batubara meningkat 15%, dan ini kita lihat pendapatannya ada peningkatan sekitar 8%. Kalau kita melihat dari penjualan batu bara mereka dari Turangga Resources, ini naik 11% juga tahun ini, menjadi 13,1 juta ton. Tapi pendapatannya sebetulnya mengalami penurunan sekitar 15% ya, menjadi 26 triliun doang, karena sebetulnya harga batu bara yang terus berturun. Kalau kita lihat dari nambangan tambang emas, ini ada melonjak cukup fantastis, angkanya sekitar 90% year on year, di 9,9 triliun. Ini juga kita lihat didorong oleh kenaikan harga emas yang cukup tinggi. Next. Nah, jadi kalau kita tadi udah bahas untuk full year 2024, bagaimana prospek ke depannya. Kita lihat untuk prospek tahun 2025, Astra ini cukup mixed ya. Kita dengan sebetulnya proyeksinya sebagian besar dari segmen mereka akan mengalami stagnasi, seperti dari penjualan mobil. Kita ekspektasikan pangsa pasar Astra ini akan penurunan sedikit dari 55,8% di tahun 2024 menjadi 55% di tahun ini. Kita estimasikan karena ini diakibatkan karena adanya pertumbuhan penjualan dari EV yang akan lebih kuat tahun ini dengan harga yang lebih kompetitif dan juga insentif pemerintah yang cukup friendly terhadap kendaraan EV. Kita juga saksikan untuk penetrasi BEV dan HEV ini akan meningkat 6,5% untuk BEV dan HEV sekitar 7,0%. Nah, ini kita estimasikan mungkin di tahun 2027 penetrasi dari BEV akan melampaui HEV karena permintaan dan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap EV yang meningkat setiap tahunnya. Kalau untuk dari segmen HMC, kita estimasikan akan ditentukan oleh harga emas di tahun ini. Potensi naiknya akan mencapai sekitar 3.000 per ounce-nya. Sementara untuk harga batu bara kita proyeksikan akan di sekitar 130 ton, 130 USD pernya. Jasa keuangan kita estimasikan akan menghadapi tantangan jika daya beli masyarakat kelas menengah tetap lemah, tapi pembiayaan pasar mobil bekas ini tetap akan menjadi penopang kinerja dari financial service ini ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya penjualan dari OLX Mobi pun mengalami penggandaan volume sekitar 2 kali lipat di tahun lalu. Jadi kita estimasi ini kan menjadi salah satu kontributor utama dari financial service tahun ini. Untuk
agribisnisnya kita juga estimasikan akan cukup positif tahun 2025, didukung oleh harga CPO yang sebetulnya harga CPO sekarang di sekitar 16.600 per kilogramnya di Februari 2025, ini sebetulnya sudah melampaui rata-rata dari tahun 2024 di sekitar 12 ribuan. Next. Karena prospek untuk full year 2025 ini Astra kita cukup fixed ya. Dengan demikian kita merevisi turunkan proyeksi penjualan. Kita revisikan untuk segmen otomotif dan juga segmen HMC. Untuk segmen otomotif kita estimasikan tahun 2025 ini ada penurunan sekitar 2,5% secara revenue-nya. Dengan demikian kita juga tetap mempertahankan rating buy kita untuk Astra, tetapi target price kita turunkan sedikit dari previously 6.200 sekarang di 6.000 per lembar sahamnya. Ini mencermin 7,1 kali PE ratio dan juga potensi dividend yield-nya kita kira-kira sekitar 6-7%. Untuk valuasi 6.000 per share ini kita menggunakan SOTP seperti biasa dengan multiple yang juga sama seperti tahun lalu. Next. Ya, sekian presentasi saya hari ini. Kembali lagi ke Asri. Thank you.